Belalang termasuk serangga dan hewan herbivora. Beberapa spesies hidup di tanaman inang dan memakan daun, bunga, batang, dan bijinya. Spesies belalang lain memakan apa yang mereka temukan di tanah, seperti potongan daun dan bunga, biji, bahkan serangga mati. Tapi belalang bisa pilih-pilih tentang makanan mereka. Mereka sering mencicipi makanan sebelum dikonsumsi. Belalang memilih makanan yang menghasilkan asam amino, gula, dan vitamin yang tepat. Belalang lebih menyukai kawasan alam terbuka, lembah dengan banyak rumput, serta tanaman rendah lainnya. Meskipun beberapa spesies lainnya hidup di hutan ataupun hutan belantara, beberapa lainnya berada di tebing, tanah, dan bebatuan lembah berlumut dan mengkonsumsi lumut tersebut. Banyak spesies belalang sering menyerang ladang petani sekitar. Populasi belalang yang berlebih akan sangat merugikan petani bahkan wilayah suatu negara. Suara belalang dihasilkan dengan menggosokkan kaki belakang dan atau sayap. Saat terbang dihasilkan suara karena sayap mereka saling bergesekan. Suara yang berisik jika mereka terbang bersama kelompoknya. Alat pendengaran belalang adalah timpani. Letaknya di kedua sisi segmen pertama perutnya, di bawah kedua sayap. Timpani berupa sepasang membran yang akan bergetar jika dirangsang suara dari luar, sehingga belalang bisa mendengar suara yang dikeluarkan oleh sesamanya. Tubuh belalang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, dan perut. Belalang memiliki 6 kaki yang bersendi, 2 pasang sayap, dan 2 antena. Kaki bagian belakang panjang untuk melompat jauh dan tinggi. Kaki bagian depan pendek digunakan untuk berjalan. Anatomi belalang. Belalang bermigrasi dalam kawanan, 80 juta belalang dalam 1 km persegi, tapi mereka tidak bertabrakan. Apa rahasianya? Belalang memiliki 2 jenis mata, yaitu mata majemuk dan mata tunggal. Mata tunggal yang terletak di bagian difrons memiliki fungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya dan pergerakan. Mata tunggal berfungsi mendeteksi warna dan bentuk benda. Pada mata majemuk ini tersusun atas sistem lensa yang terdiri atas ribuan omatidia sehingga mereka mampu melihat segala arah. Di balik kedua mata majemuk belalang ada neuron yang peka terhadap gerakan yang disebut lobula pendeteksi gerakan. Bila akan terjadi tabrakan, neuron ini akan mengirimkan pesan ke sayap dan kaki yang membuat belalang segera bereaksi. Reaksi ini lebih cepat 5 kali dari kedipan mata. Sistem saraf serangga terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, berupa sistem saraf tangga tali. Pada belalang sistem saraf pusat tersusun atas kelompok-kelompok badan sel saraf yang disebut ganglia. Tiap-tiap ganglia dihubungkan oleh satu atau lebih tali-tali saraf. Saraf tepi belakang tersusun oleh akson sensorik dan akson motorik ke dan dari ganglia. Serangga bernapas menggunakan trakea. Udara masuk melalui stigma atau spiracles di samping tubuhnya. Udara masuk melalui lubang-lubang yang sangat kecil yang berada di sisi samping serangga. Lubang ini disebut dengan stigma. Stigma berfungsi seperti hidung sebagai tempat keluar masuknya udara. Udara dari stigma dialirkan oleh pembuluh-pembuluh yang terhubung ke trakea. Udara ini disebarkan ke seluruh tubuh serangga.
Yap, belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Organ reproduksi belalang jantan disebut aediagus. Belalang jantan akan memasukkan spermatopor, satu paket berisi sperma, ke dalam ovipositor belalang betina. Sperma memasuki sel telur melalui saluran halus micropills. Setelah telur dibuahi, belalang betina akan menanamkan telur sekitar 1-2 inci di dalam tanah, menggunakan ovipositor pada ujung perutnya. Belalang betina akan bertelur setiap interval 3-4 hari, hingga semua telur dikeluarkan. Belalang betina dapat meletakkan hingga ratusan butir selama masa bertelur. Telur belalang menetas menjadi nimfa dengan tampilan belalang dewasa versi mini, tanpa sayap dan organ reproduksi. Nimfa belalang yang baru menetas biasanya berwarna putih, namun setelah terekspos sinar matahari, warna khas mereka akan segera muncul. Selama masa pertumbuhan, nimfa belalang akan mengalami ganti kulit berkali-kali, sekitar 4-6 kali, hingga menjadi belalang dewasa dengan tambahan sayap fungsional. Masa belalang sebagai nimfa 25-40 hari. Setelah melewati tahap nimfa, dibutuhkan 14 hari bagi mereka untuk menjadi dewasa secara seksual. Setelah itu hidup mereka hanya tersisa 2-3 minggu, di mana sisa waktu itu digunakan untuk reproduksi dan meletakkan telur mereka. Total masa hidup belalang setelah menetas sekitar 2 bulan, 1 bulan sebagai nimfa dan 1 bulan sebagai belalang dewasa. Itu pun jika mereka selamat dari serangan predator. Setelah telur yang mereka hasilkan menetas, daur hidup belalang yang singkat akan berulang. Sistem pencernaan makanan pada serangga terdiri dari 3 bagian: stomodeum, mesenteron, prostodeum. Sistem ekskresi pada belalang. Sistem ekskresi pada belalang adalah pembuluh Malpighi, yaitu alat pengeluaran yang berfungsi seperti ginjal pada vertebrata. Mengulas semua jenis belalang yang ada di Indonesia bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun karena beragamnya spesies belalang. Nama belalang di Indonesia digunakan untuk menyebut 3 ordo serangga, yaitu Mantodea, Orthoptera, Phasmatidea. Ketiga ordo ini memiliki banyak sekali perbedaan. Kurang diketahui juga mengapa nenek moyang kita menyebut 3 kelompok serangga ini dengan nama belalang. Jumlah spesies ketiga ordo itu sekitar 10.000 yang telah teridentifikasi. Representasi dari ketiga ordo di atas diantaranya belalang kayu, belalang hijau, belalang sembah, belalang daun, dan belalang ranting. Belalang dimanfaatkan menjadi sumber pangan alternatif kaya nutrisi. Di Gunung Kidul, Yogyakarta misalnya, belalang sebagai makanan camilan ataupun lauk pauk. Belalang dimanfaatkan dengan cara digoreng. Pangan alternatif seperti belalang mampu mencegah penduduk dari kerawanan pangan dan gizi. Belalang goreng ternyata tidak kalah bergizi dibanding sumber protein lain. Belalang meskipun dianggap lama tetapi punya hal utama, alternatif pangan dan inspirasi teknologi di masa depan.